Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita semua satu dalam doa, kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak masuk hadirat-Mu Tuhan. Bapa, berkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat syukur kita, kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mari kita sembah Tuhan. Ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Glory bagimu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Namo. Ya Rabba, ya Rabba, Rabba, ya Rabba, Shando. Ya Rabba, 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 ya Rabba, Shando, Rabba, Siki, ya Namo. Ya Rabba, ya
Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara di hadapan Tuhan. Katakan, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, percaya diberkati Tuhan, bersama-sama dengan suara yang keras katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yeah. Kami diberkati Tuhan, kami dilimpahi. Terima kasih buat berkat. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati semua, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, bagikan berkat itu ke kiri dan ke kanan saudara. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan haleluya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mengajak bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, jauh melebihi di atas kepala saudara. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan, angkat tangan kita katakan
tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang berkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadirat-Nya. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Amin. Engkau Tuhan yang melimpahkan berkat kepada Amin. kami Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama kita katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita katakan iman percaya kita. Sama-sama kita katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan iman kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali beribadah kepadamu di ruangan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir memenuhi ruangan kami, relung hati kami. Dan hari ini biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia. Tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar Philadelphia yang terkasih. Kiranya turun pengurapan pengajaran dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Haleluya. Shalom, keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya ingin menyapa saudara yang bergabung dalam program ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna selama tahun kebangkitan dan pemulihan ini. Puji Tuhan, kita sudah berada di pertengahan bulan keempat tahun 2024. Saya percaya semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Saudara, banyak orang Kristen itu hidupnya masih terikat oleh dosa. Kristen tapi masih mabuk. Kristen tapi punya selingkuhan. Kristen tapi pemarah. Kristen tapi terus merugikan orang lain dan seterusnya. Bayangkan seperti setiap kita yang pergi ke gereja tapi kita tidak tutup pintu rumah kita rapat-rapat. Jendela rumah kita dengan aman. Tentu pencuri dapat mudah masuk dan menguasai rumah kita. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah belajar pintu pertama yang kalau kita biarkan terbuka maka iblis dapat masuk dan mengikat kehidupan kita. Apa itu saudara? Pintu kesombongan. Mengandalkan kekuatan sendiri seperti Petrus, membanggakan kekudusan diri seperti Ayub, dan juga mengikuti kepintaran diri sendiri seperti Ahab. Minggu ini saudara kita akan belajar pintu-pintu berikut. Yang kalau kita biarkan terbuka maka iblis akan masuk menguasai dan mengikat, membelenggu kehidupan kita anak-anak Tuhan. Seri pengajaran ini saudara saya beri judul Kristen tapi masih terikat. Ini bagian yang kedua. Doa saya semua keluarga besar Philadelphia tidak ada lagi yang terikat. Tapi semua kita dibebaskan Tuhan, dibangkitkan, dipulihkan Tuhan. Kita diberkati jadi berkat bagi keluarga kota kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mari saudara sama-sama kita belajar, siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Yang pertama saudara adalah pintu kesombongan. Minggu lalu kita sudah bahas sama-sama. Yang kedua, apa pintu yang dalam kehidupan kita kalau kita tidak tutup rapat, maka iblis dapat masuk dan mengikat kehidupan kita. Saudara boleh catat, yaitu pintu kebebalan, saudara. Apa saudara? Pintu kebebalan. Saudara, orang yang bebal itu sudah tahu yang benar, sudah tahu yang salah, tapi tetap memilih tidak melakukan kebenaran. Tetap memilih untuk hidup dalam kesalahannya. Tetap memilih untuk tidak berubah dari cara hidup yang salah. Ini yang seringkali saudara buat orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi masih terikat dalam kehidupannya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini Yesus yang bicara saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Saudara, kalau kita belajar Alkitab, perikop ini adalah salah satu contoh yang sangat tepat tentang orang-orang yang hidupnya itu terikat, saudara, tapi tidak sadar kalau mereka sedang terikat. Mereka sedang terbelenggu, tapi mereka tidak sadar kalau mereka belum merdeka. Kita lihat saudara saat Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepada dia, bahwa untuk merdeka, bebas dari segala ikatan, perbudakan, belenggu,
mereka harus hidup dalam firman. Apa jawaban mereka? Apa respon mereka, saudara? Ayat 33, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dalam kata lain, kami tidak pernah diperbudak. Atau lebih tepatnya, kami tidak pernah terikat. Saudara, bukankah jelas tercatat dalam kitab-kitab perjanjian lama bahwa nenek moyang mereka itu diperbudak di Mesir lebih dari 400 tahun. Seolah-olah mereka lupa ingatan waktu mereka berkata, kami tidak pernah diperbudak, kami tidak pernah terikat. Bahkan setelah itu, saudara, secara bergantian mereka diperbudak, mereka dibelenggu, mereka diikat hak mereka oleh Babilonia, oleh Yunani, dan oleh Romawi, bahkan saat mereka menjawab kepada Tuhan Yesus. Ini contoh orang yang bebal. Sudah terikat, sedang terikat, tapi tidak sadar diri. Mustahil saudara bisa bebas, mustahil bisa bangkit, mustahil bisa pulih. Jujur, bukankah kita juga sering seperti ini, saudara? Saat kita sedang belajar tentang Kristen tapi masih terikat sejak minggu lalu dalam hati saat kita dengar khotbah, kita berkata, saudara, apa tidak salah judulnya Pastor Kevin seri pengajaran kali ini? Kita kan Kristen, kita tidak pernah terikat lagi. Padahal, saudara, saat kita bergumam dalam hati seperti tadi, kemungkinan besar kita sedang terikat dengan kesombongan. Terikat dengan kekhawatiran, terikat dengan keinginan daging, kemarahan, kepahitan, kecemburuan, dan seterusnya. Saudara, kita bisa sudah Kristen tapi masih terikat kalau kita buka pintu kebebalan dalam kehidupan kita dan mengizinkan iblis masuk dan membelenggu setiap kita. Sama seperti orang-orang Yahudi yang Yesus tegur barusan, saudara. Kita lanjut ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau terikat oleh dosa. Dan hamba tidak pernah tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini di dalam Kristus artinya sebagai orang Kristen, kita bisa memilih untuk hidup sebagai anak, sebagai ahli waris kerajaan surga, yang menang atas dosa, atau kita memilih untuk hidup sebagai hamba dosa yang masih terikat oleh dosa. Yeremia 7 ayat 9 dan 10. Masakan kamu mencuri, membunuh? Di perjanjian baru kalau kita membenci saudara kita sama dengan kita membunuh saudara. Berzina, di perjanjian baru lihat saja dan ingin saja, itu sudah sama seperti berzina. Dan bersumpah palsu artinya berbohong, bergosip, memfitnah. Membakar korban kepada Baal artinya bakar dupa, saudara, penyembahan berhala. Dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, artinya kita datang beribadah sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ingat saudara, grace is not pardon, grace is power. Anugerah Tuhan itu bukan sekarang membuat kita beralasan karena sudah diampuni, aku bisa berbuat dosa. Kalau nanti berbuat dosa, nanti akan minta ampun lagi. Itu bukan anugerah Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Saudara, anugerah Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam kita, itu memberi kita kuasa untuk menang atas dosa, untuk membenci dosa, untuk menolak dosa. Yang setuju sama-sama katakan amin. Itu sebabnya saudara jangan buka pintu kebebalan. Dengar firman tapi tidak berubah. Salah tapi tidak bertobat. Dinasehati, diingatkan tapi tidak diikuti, tidak ditaati. Bahkan yang lebih parah, merasa tidak terikat seperti orang-orang Yahudi yang Yesus tegur, padahal sedang terikat oleh dosa hari demi hari menjadi hamba dosa.
Saudara mau lihat orang yang terikat dosa itu bagaimana, saudara? Perhatikan ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau terikat oleh dosa. Dalam terjemahan aslinya, saudara, kata berbuat itu adalah berencana, menyusun rencana, atau sengaja merancangkan. Saya ulangi, saudara. Berbuat dosa itu kalau kita jabarkan kata aslinya, itu berarti berencana, menyusun rencana, atau sengaja merancang. Apa kesimpulannya? Saudara dan saya, kita masih terikat dosa saat kita berencana untuk berdosa. Saat kita menyusun cara supaya bisa melakukan sebuah dosa. Atau saat kita merancang supaya kita tetap bisa melakukan dosa tersebut dan terus menyembunyikannya. Kalau saudara masih hidup seperti ini, berencana untuk bisa berdosa, maaf saya ingin katakan, itu bukan kelemahan, itu keterikatan pada dosa. Saudara sedang terikat oleh iblis. Yes, Kristen, tapi masih terikat. Menyusun rencana untuk ambil yang bukan hak kita. Merancang semuanya, saudara. Menyusun cara supaya bisa puaskan nafsu tanpa ketahuan. Tetap tersembunyi. Menyusun skenario untuk coreng nama orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, dan seterusnya, saudara. Jangan lupa, dosa itu nikmat di awal. Dosa itu kadang-kadang jalan pintas, tapi ujungnya kehancuran, ujungnya jurang, saudara. Saya pernah baca kesaksian tentang seseorang yang meninggal di tengah-tengah dia sedang melakukan dosa. Usianya masih sangat muda, saudara. Saya sampaikan ini bukan untuk menghakimi, tapi saya sampaikan ini sebagai peringatan bagi semua kita, termasuk saya. Bahwa kalau kita tidak tutup pintu kehidupan kita rapat-rapat, iblis akan masuk dan mengikat hidup kita, menghancurkan masa depan kita, bahkan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Hari ini saudara, Tuhan mau membebaskan kita. Jangan bebal, saudara. Jangan terus tutup hati dan telinga, datang pada Tuhan. Minta Tuhan ampuni dan minta Tuhan mampukan kita untuk menang dari dosa. Doa saya, kita tidak lagi jadi Kristen yang terikat, yang menuju kepada kehancuran. Saya berdoa, semua kita jadi Kristen yang diberkati jadi berkat. Bagi keluarga Kota Kawasan, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Saudara yang mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Yang ketiga, apa pintu yang kalau kita buka dalam hidup kita, maka iblis dapat masuk dan mengikat, membelenggu, menguasai hidup kita. Saudara boleh catat, yaitu pintu kepahitan, saudara. Apa? Pintu kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kalau hari ini kita buka pintu kepahitan dalam hidup kita, disitulah kita menjauh dari kasih karunia Allah. Dan disitulah saudara iblis masuk serta mengikat hidup kita. Kejadian 4 ayat 3-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, Kain pahit hatinya karena persembahan Habel yang diterima. Atau kalau seperti kita hari ini, saudara pahit dan berkata, saya sudah doa tapi kok dia yang dapat jawaban doa. Tuhan, saya sudah ibadah, tapi kok dia yang Tuhan tolong. Saya sudah mengasihi tapi saya belum mengalami kasih itu, malahan disakiti. Saya sudah berusaha, tapi kok tidak ada hasilnya. Saya sudah beri yang terbaik, tapi kok tidak dihargai. Saya yang sudah tolong, tapi kok malah dilupakan. Saudara, jujur, banyak hal bisa membuat kita pahit dalam kehidupan ini. Ayat yang ketujuh.
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita lihat saudara, dosa itu memang selalu mengintip di depan pintu. Dan begitu kita buka pintu, begitu kita buka celah, saudara, iblis akan masuk dan menguasai, mengikat kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, orang yang buka pintu kepahitan, orang yang pahit hatinya. Mungkin karena iri, mungkin karena disakiti, mungkin karena kecewa, pada akhirnya berbuat dosa. Saya ulangi saudara, orang yang pahit hatinya, apapun alasannya, pada akhirnya berbuat dosa. Karena dia buka pintu di mana iblis dapat masuk dan mengikat kehidupannya. Apa yang Kain lakukan saudara? Dia membunuh Habel. Tapi mungkin hari ini saudara berkata, saya kalau membunuh tidak, Pastor. Perhatikan, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, bukankah orang yang pahit itu ujung-ujungnya jadi benci? Firman Tuhan berkata, kalau kita membenci saudara kita sama dengan kita membunuh. Dan apa saudara, orang yang membunuh tidak punya bagian dalam kekekalan. Hari ini, apakah kita masih terus simpan kepahitan? Apakah saudara masih terus pahit karena hak saudara diambil? Karena mungkin saudara difitnah. Atau mungkin saudara dirugikan. Saudara menderita, dia yang bahagia. Saudara yang kerja tapi dia yang nikmati. Atau mungkin saudara kecewa dengan Tuhan. Karena tidak ditolong. Karena tidak diangkat. Karena tidak menjawab doa saudara. Mari saudara, jangan buka pintu kepahitan. Karena iblis sudah menunggu di balik pintu. Siap untuk masuk. Siap untuk menguasai. Siap untuk mengikat hidup kita. Bahkan membawa kita hidup dalam dosa yang ujung-ujungnya maut saudara. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam, artinya akar pahit, kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, kita tahu bagaimana Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Dan ini buat Esau pahit, saudara. Apa yang dia rancangkan? Kalau papa sudah tidak ada, aku akan bunuh dia. Sungguh saudara, yang pahit itu melahirkan dosa. Tapi puji Tuhan saudara, Esau berhasil melepaskan kuk, ikatan yang menguasai hidupnya. Ini pesan Ishak kepadanya sebelum Ishak melepaskan dia saudara. Ayat sebelumnya berkata, Kejadian 27 ayat 40 bagian B, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk, ikatan itu dari tengkukmu. Philadelphia, semua kita pasti pernah dikecewakan. Tapi jangan terus tinggal dalam kekecewaan, jangan terus tinggal dalam pahit hati, saudara. Jangan izinkan iblis untuk mengikat hidup kita. Kejadian 33 ayat 1, 3, dan 4. Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, saat kita tidak lagi dikuasai oleh kepahitan, yang terjadi adalah rekonsiliasi. Yang terjadi adalah pemulihan, saudara, restoration. Hari ini jangan buka pintu kepahitan lagi, saudara. Supaya kita jangan terikat oleh iblis dan akhirnya hidup dalam dosa, merancangkan kejahatan, ujung-ujungnya kehancuran.
Ini tahun pemulihan, saudara. Saya percaya akan ada pemulihan dalam setiap pernikahan, dalam setiap keluarga, dalam setiap hubungan yang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan amin, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya sedang makan di sebuah restoran. Waktu saya lagi makan, pas ada orang yang sempat memfitnah, menyerang, coba menjatuhkan saya, datang dan duduk juga makan, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan untuk coba saya traktir dia makan, bayarin dia makan. Akhirnya saudara saya lakukan. Setelah selesai saya datang ke meja mereka, saya salamin mereka dan saya sampaikan izin saya sudah bayar makanannya. Hari itu saudara, saya tahu tidak ada lagi beban di hati saya. Sering kali perhatikan saudara, memaafkan saja tidak cukup. Kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Hari ini kalau saudara mau tahu saudara sudah bebas belum dari pahit hati, dari kekecewaan. Bukan hanya mengampuni, bukan hanya memaafkan, mengasihi saudara. Kita tidak boleh berhenti hanya di memaafkan. Kita kasihi mereka, kita berkati mereka. Inilah tanda saudara kita tidak lagi terikat oleh perbuatan mereka. Kita dipulihkan Tuhan, kita diberkati untuk jadi berkat. Saya berdoa semua jemaat Philadelphia juga mengalami kebebasan yang datang daripada Tuhan, yang setuju berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, apa pintu yang kalau kita tidak tutup rapat, iblis dapat masuk dan mengikat kehidupan kita? Saudara boleh catat, yaitu pintu kecemaran. Pintu kecemaran. Imamat 18 ayat 24. Janganlah kamu menajiskan, dalam terjemahan lain mencemarkan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Saudara, Tuhan mau supaya kita tidak mencemarkan diri dengan yang najis. Dan salah satunya saudara adalah dengan hal-hal gaib. Dengan penyembahan kepada berhala, saudara. Jujur, ada banyak orang Kristen hari ini ibadah iya, berdoa iya, tapi masalahnya berhala juga iya, saudara. Dan saya ingin katakan Tuhan tidak berkenan. Ini juga termasuk pintu yang kalau kita izinkan terbuka, iblis akan masuk dan menguasai hidup kita, mengikat kehidupan kita. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Garis bawahi Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, garis bawahi bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara, ada perempuan Yunani, jadi bukan orang Yahudi, yang juga Siro-Fenisia, artinya saudara campuran. Tapi saya percaya saudara, Tuhan bukan bicara tentang campuran ras. Kenapa? Karena bangsa-bangsa adalah ciptaannya. Campuran di sini bicara tentang bangsa lain yang menyembah berhala. Dan saat Tuhan melarang bangsa pilihan untuk bersama bangsa lain menikah dengan bangsa lain, itu bukan bicara soal latar belakang, itu bicara tentang penyembahan kepada Allah-Allah yang lain. Supaya apa? Supaya tidak ada campuran, tidak ada kecemaran dalam kehidupan bangsa pilihan. Perempuan ini saudara campuran Fenisia, dan Tirus itu dulunya adalah Fenisia. Beberapa pakar Alkitab percaya bahwa Fenisia adalah yang membawa paganisme masuk pengaruhnya kepada bangsa pilihan Tuhan. Contohnya siapa saudara yang berasal dari Fenisia? Jezebel. Ratu Jezebel menikah dengan Raja Ahab yang kita bahas minggu lalu dan membawa penyembahan berhala, sihir masuk ke dalam bangsa pilihan Tuhan. Perempuan ini Siro-Fenisia, artinya setengah Syria, saudara. Siro itu Syria. Setengah lagi Fenisia. Dan Syria dalam Alkitab, saudara, itu bicara soal kesombongan. Sedangkan Fenisia bicara soal sihir, kuasa gelap, dan berhala. Hari ini, bukankah banyak dari kita, saudara, yang sudah Kristen, itu sombong dan merasa kuat,
Sehingga kita izinkan kecemaran masuk dalam kehidupan kita, sihir, kuasa gelap, penyembahan berhala, dan kita berpikir bahwa kita akan baik-baik saja, bahwa kita tidak akan terpengaruh. Seberapa dari kita pikir, saudara, bahwa kalau kita hanya sedikit saja masih percaya tahyul, atau melakukan tindakan okultisme kuasa gelap, atau sekedar pegang dupa penyembahan berhala, maka kita tidak akan tercemar. Seperti perempuan ini, Siro Fenisia, merasa kuat kalau ada sedikit campuran berhala. Saya ingin katakan kepada saudara, ada begitu banyak kesempatan saudara kita bisa tercemar. Nonton film horor, atau kartun-kartun demonik yang kita izinkan anak-anak kita lihat, saudara. Atau game-game remaja kita yang mengajarkan mengucapkan mantra dan sebagainya. Bukankah wanita ini punya latar belakang kuasa gelap dari Fenisia, sehingga anaknya dirasuk setan, sehingga keluarganya diikat oleh iblis, saudara. Ramalan, kartu tarot, baca garis tangan, orang pintar, budaya, tahyul, nenek moyang, tradisi, ikut merayakan hari raya yang merayakan hantu, baca zodiak, bakar dupa, makan makanan yang sudah dipersembahkan. Saudara, kita bukan tidak menghormati orang tua, nenek moyang, leluhur kita, opa oma kita. Kita hormati mereka selama mereka masih hidup di muka bumi ini. Kalau mereka sudah tutup usia, doa kita, mereka mati di dalam Kristus, mereka ada di dalam kekekalan. Satu hari kelak kita akan berjumpa kembali. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan ke orang pintar untuk tahu masa depanmu. Hanya satu pribadi yang tahu masa depan kita, saudara, namanya Yesus Kristus. Yes, kita tidak tahu akan hari esok, tapi kita harus kenal siapa yang pegang hari esok kita. Dia Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia Alfa dan Omega. Dia Tuhan Yesus, dan dia menjanjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela, tidak cemar di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara, jangan buka pintu kecemaran dalam keseharian kita. Jangan biarkan iblis masuk dan mengikat kehidupan keluarga kita. Pulang dari ibadah ini, pastikan saudara tidak ada lagi kecemaran dengan dunia gaib dalam bentuk apapun. Kita semua bebas dari ikatan, saudara. Kita semua berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya, saudara. Saudara, 2 minggu ini kita belajar tentang Kristen, tapi masih terikat. Ada 4 pintu yang kalau kita tidak tutup rapat, iblis dapat masuk dan menguasai, mengikat hidup kita. Yang pertama, pintu kesombongan. Yang kedua, pintu kebebalan. Yang ketiga, pintu kepahitan. Dan yang keempat, pintu kecemaran. Saya berdoa, lewat seri pengajaran selama 2 minggu pertama bulan yang keempat tahun ini, kita tutup pintu rapat-rapat dengan firman, dengan roh, sehingga setiap kita tidak lagi hidup dalam ikatan iblis, oleh ikatan dosa, melainkan setiap kita alami kebangkitan dan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya rindu berdoa buat setiap saudara. Bapa, kami ucap syukur kalau kami sudah menerima kebenaran firman yang memerdekakan kami. Kami mau tutup pintu kesombongan, Tuhan. Kami mau tutup pintu kebebalan. Kami mau tutup pintu kepahitan. Kami mau tutup pintu kecemaran. Kami tidak mau untuk merasa kuat mampu tanpa Engkau. Kami tidak mau merasa cukup kudus, cukup baik. Kami tidak mau, Tuhan, untuk mengandalkan kepintaran hikmat kami sendiri. Hari ini, Tuhan, kami tidak mau bebal lagi. Kami mau berubah saat Tuhan tegur.
Kami mau cepat berbalik dari cara-cara yang salah. Kami tidak mau pahit lagi Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan, bahkan kami mau mengasihi, berserah kepada Tuhan. Bahkan kami tidak mau ada kecemaran dalam kehidupan kami. Kami tinggalkan semua yang bersifat penyembahan berhala, yang bersifat kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Philadelphia, semua yang sedang terikat bebas dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan semua ikatan iblis dalam bentuk apapun. Engkau milik Kristus. Iblis, engkau tidak punya kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami untuk terus melayani Engkau, untuk terus jadi berkat bagi keluarga Kota Kawasan. Untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saja bersama-sama di akhir ibadah ini kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Rema yang menuntun kehidupan kami, supaya kami terus berjalan dalam jalan Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih heran lagi untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada lebih banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Semua juga yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, persembahan mereka, baik untuk misi pembangunan, ucapan syukur diakona, persembahan persepuluhan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami belajar memberi dengan penuh kerelaan, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.